Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang teks berita ya. Jadi sebelum kita belajar tentang teks berita, kita harus kenal dulu apa itu teks berita. Nah, jadi teks berita itu intinya adalah sebuah laporan dari fakta. Jadi dia itu teks yang melaporkan beberapa fakta-fakta. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan bukan sebuah kebohongan. Jadi kalau ada berita bohong berarti bukan laporan fakta. Jadi laporan fakta ini yang namanya fakta itu ya objektif gitu ya, tidak dibuat-buat. Jadi tidak boleh kita membuat berita tapi mengada-ada gitu ya. Tidak boleh berbohong dalam berita itu. Jadi kalau yang meninggal jumlahnya 3 ya harus ditulis 3 orang yang meninggal. Kalau kejadiannya di Surabaya berarti ya kejadiannya di Surabaya. Nah itu tentang berita. Yang berikutnya berita itu bukan hanya kejadian nyata saja ya, tapi juga ada opini. Jadi berita itu yang dilaporkan yang pertama itu kejadian nyata, yang kedua opini. Nah, kejadian nyata itu artinya kejadian yang benar-benar terjadi di tempat kejadian. Jadi boleh saja tentang kebakaran, boleh saja tentang kebanjiran, boleh tentang ujian nasional yang tahun kemarin tidak ada gitu, atau tentang sebuah peristiwa-peristiwa tertentu ya. Jadi ini kejadian yang nyata. Jadi tidak boleh kejadian itu dibuat-buat, harus nyata. Yang berikutnya adalah opini. Opini itu adalah pendapat. Jadi berita juga bisa berisi pendapat. Contoh pendapat dari narasumber. Jadi opini itu bagian dari berita atau isinya tentang pendapat seseorang. Contoh seorang guru berpendapat tentang pembelajaran daring gitu. Nah itu namanya opini. Nah berita itu harus memenuhi beberapa syarat supaya dia menjadi berita yang baik. Yang pertama itu berita itu harus berisi sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Jadi berita itu harus sedang hangat-hangatnya. Kalau berita itu sudah tidak hangat atau sudah basi itu beritanya jelek. Yang berikutnya itu adalah harus aktual. Aktual itu terbaru atau up to date gitu ya, update gitu ya. Jadi harus terbaru, jangan berita 2 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu itu jangan diberitakan karena itu bukan aktual. Yang berikutnya itu adalah penting. Penting itu artinya bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya atau melihatnya. Berarti kita harus cari berita yang bermanfaat. Kalau berita yang tidak bermanfaat, contoh tentang gosip, tentang berita-berita kebencian itu tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah berita yang menarik. Menarik itu adalah bagus, indah, dan unik. Jadi beritanya itu harus yang dikemas dengan cara yang bagus, cara bicaranya yang bagus, cara menyampaikan yang bagus, cara mengambil gambarnya yang bagus, dan juga indah dan unik. Jadi indah itu ya penuh dengan keindahan. Yang unik ini adalah berita itu yang mungkin jarang kita lihat, jarang mereka lihat. Contoh berita unik tentang tempat wisata, tentang makanan unik, tempat wisata yang enak untuk foto-foto selfie dan seterusnya, itu unik ya. Berarti berita itu menarik banyak orang untuk menyaksikannya. Dan berita-berita itu ternyata memiliki bagian-bagian atau disebut dengan unsur-unsur berita. Apa saja? Yang pertama itu ingat ada rumus 5W plus 1H. Apa saja? Yang pertama itu apa atau disebut dengan bahasa Inggrisnya what. Siapa, who. Mengapa, why. Kapan, when. Di mana, where. Dan yang terakhir how atau bagaimana. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus ada dalam berita. Itu namanya unsur. Unsur itu berarti sesuatu yang ada. Jadi harus ada sebuah laporan yang menjawab pertanyaan apa kejadiannya, banjir. Siapa yang menjadi korban?
ya siapa? Siapa yang menjadi korban? Ani dan Ria, ada 2 orang. Mengapa menjadi korban? Karena dia itu bermain di pinggir sungai itu yang banjir gitu ya. Kapan? Kapannya? Kemarin atau hari kemarin, tanggal berapa, ya kan? Di mana? Di Sungai Cisanggarung Losari. Bagaimana kejadiannya? Oh ya, kejadiannya ketika itu sedang jalan-jalan, sedang foto-foto di pinggir kali, tiba-tiba ada banjir dadakan sehingga anak itu terpeleset dan terbawa arus. Nah itu berarti ada berapa unsur? Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Ada 6 unsur, 5W plus 1H. Nah itu berkaitan dengan berita. Jadi berita itu adalah laporan fakta yang memiliki 5 unsur, 5W, 1H. 6 unsur ya tadi, 5W, 1H. Ya demikian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.